Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, berkah dalam. Kita jumpa lagi di pertemuan BKSN Paroki Kristus Raja Solo Baru hari yang pertama. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk bersyukur di segala situasi, karena dengan demikian barulah kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengangkat tema Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana hal itu sangat mempengaruhi keseharian kita, baik secara sosial, ekonomi, mental, dan berbagai aspek yang lain. Namun kita jangan lupa bahwa kita punya sahabat yang super dahsyat, yaitu Yesus Kristus, yang dengan setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terkadang justru kitalah yang meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini kita juga kedatangan dua orang sahabat, yaitu Frater Vincentius Happy Bayu dan juga Frater Vergilius Seto Adi Purwono. Ya, akan membantu kita merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat kita. Selamat datang Frater Happy dan Frater Seto. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Teman-teman semua, mari kita buka pertemuan BKSN hari ini dengan satu lagu pujian, lagu pembuka yang akan dibawakan oleh teman kita dari sahabat kita dari OMK, Sis Monik. Ya, silakan Sis Monik. Frater dan Bapak Ibu semua, selamat malam. Berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Jadi ini sebenarnya saya diberikan mandat oleh Mbak Tati. Karena berhubung ini pesertanya masih pada muda-muda semua, nggih. Mbak Tati request ke saya untuk membawakan satu lagu yang mungkin mengingatkan kita sama sekolah minggu. Jadi, kurang lebihnya nanti bisa diikuti saja gerakannya, ya Bapak Ibu. Intinya nanti kita saling menyapa saja lewat lagu ini. Siap. Atau mungkin bisa latihan gerakannya dulu ini, Bapak Ibu, biar semakin panas gitu memasuki jiwa muda-mudanya ya. Jadi nanti liriknya itu singkat saja. Jadi yang pertama, berkah dalam dariku buat kamu. Bersalam-salaman tanda kasihku. Senyumanmu menyejukkan hatiku. Dalam Yesus hati kita bertemu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung mulai saja. Lagunya karena singkat, semoga bisa mengikuti. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam salaman tanda kasihku, senyumanmu menyejukkan hatiku, dalam Yesus hati kita bertemu. Oke. Pagi dulu kok 2 kali gitu. Oke, 2 kali. Kita nunggu intronya dulu. Oh. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam salaman tanda kasihku, senyumanmu menyejukkan hatiku, dalam Yesus hati kita bertemu. Begitu saja. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Sis Monik dengan lagunya yang ceria sekali.
membuat kita semakin happy. Itu frater ya. Oke, baik. Kita sekarang akan memulai BKSN pertemuan hari pertama ini dengan tema untuk hari pertama ini adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Monggo, frater, silakan. Baik, terima kasih Bu Jen atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, Mbah Kakung, Mbah Putri, semuanya saja, umat paroki Solo Baru, selamat malam berkah dalem. Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Virgilius Seto, biasa dipanggil Frater Seto. Saya berasal dari Gereja Maria Assumpta Klaten. Ya, saya tingkat 2 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan di Jakarta. Pada kesempatan malam hari ini, nanti saya akan memandu jalannya ibadat pada malam hari ini, dan juga nanti Frater Happy akan memandu jalannya sharing. Jadi kami bagi tugas pada malam hari ini untuk bersama-sama berdoa dengan Anda sekalian. Baik, pada bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, tema kita adalah Yesus, sahabat perjalanan kita. Tema ini sungguh sangat menarik dan juga kontekstual dengan situasi yang kita alami saat ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Pandemi memang belum berakhir ya, usaha-usaha sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga kita semua. Ya, COVID-19 sudah ya melumpuhkan banyak aktivitas dan juga menyebabkan kerugian di sana sini ya. Berbagai bidang kita merasakan tidak nyaman dan juga kurang. Hal ini pula yang menyebabkan kita kadang-kadang merasa takut, merasa cemas, kemudian merasa bingung, frustrasi, ya, bahkan juga depresi gitu ya. Semua orang itu kena dampaknya, bukan hanya di paroki, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampak dari adanya virus corona ini. Tidak pandang usia, agama, status sosial, jabatan atau apapun. Semua orang yang lalai pasti akan terkena dampaknya dari virus corona ini. Melalui tema besar yang disediakan oleh Komisi KWI, kita diharapkan agar kita semakin sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu menyapa kita, mengulurkan tangannya, dan juga menolong kita apabila kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Maka secara khusus pada pertemuan kita malam hari ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus yang mendatangi para muridnya ketika mereka merasa lelah dan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang kerap kali membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, juga putus asa, dan tidak mempunyai harapan. Maka sebelum kita memulai ibadat pendalaman kitab suci pada malam hari ini, kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Kerap kali kita masih kurang percaya terhadap penyelenggaraan Tuhan, kita tidak mempunyai harapan, merasa takut, dan merasa sendirian. Untuk itu marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Tuhan, kasihanilah Berilah. kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tak selamanya tentang tawa, bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami merasa sedih, kecewa, putus asa, dan juga kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kami kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan hidup kami sehari-hari dengan senantiasa mengandalkan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini akan dipandu oleh Frater Vincentius Happy Bayu. Untuk itu, monggo, Frater Happy. Terima kasih Frater Seto atas waktunya. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dipersilahkan atau diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, khususnya mengenai tema hari ini, yaitu jangan putus asa. Kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai sahabat-sahabat Yesus diajak untuk tidak putus asa. Nah, untuk itu saya mengajak untuk 3 orang untuk berbagi kisah atau berbagi pengalaman rohaninya, pengalaman selama menjalani kehidupan ini
yang tentu berkaitan dengan tema pada pertemuan hari ini. Nah, dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin sharing, berbagi, monggo raise hand. Tuh. Atau saya tunjuk saja. Nah, sepertinya saya buka untuk kesempatan dulu. Silahkan yang berkenan, monggo untuk 3 orang. Oke, kalau begitu saya pilih saja nggih Bapak Ibu nggih. Nah, mohon untuk Bapak Sigit berbagi pengalaman mengenai pengalaman, khususnya pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup yang berkaitan dengan tema hari ini. Mungkin pengalaman selama pandemi ini sungguh berbicara pada kita berkaitan dengan bacaan Injil yang begitu indah dari Tuhan Yesus untuk kita pada hari ini. Dipersilahkan monggo Pak Sigit, waktu dan tempatnya. Terima kasih, Dr. Happy. Saya lagi mikir sebenarnya, Dr. Ngomong apa ya? Tidak harus masa pandemi ini, Dr. G. Pak, monggo. Soal kekhawatiran dan saya mau memposisikan diri seperti saat itu seperti Petrus yang tidak percaya, belum percaya ya. Terus terang aja saya pernah mengalami LDR dengan anak dan istri selama 3,5 tahun. Saya di Jakarta, nah istri sudah di sini di Sukoharjo. Waktu itu saya ragu-ragu mau pindah ke sini karena saya pikir arep nyambut gawe opo. Kalau di Jakarta kan saya sudah megang pekerjaan dan sudah jadi bisa dikatakan udah tetap gitu ya Father. Tapi waktu itu saya udah pindah aja di sini jadi satu dengan istri. Tapi saya belum yakin mau Solo tuh bukan kota yang ini bayangan saya Father. Bukan kota yang seperti Jakarta yang apa-apa bisa jadi uang kalau di Jakarta. Tapi di Solo saya nggak punya gambaran sama sekali. Sampai akhirnya istri saya menguatkan saya bilang begini, kalau di Solo tidak ada, bukan tempat yang bisa untuk cari uang, nggak ada orang kaya, nggak ada orang punya mobil dan segala macam. Pasti semuanya kayak di kampung. Saya bayangan saya itu seperti kampung. Dulu bayangan saya Romonya, Frater ya. Terus saya pikir, ya juga ya, kenapa saya nggak percaya bahwa saya punya Tuhan. Apapun yang menjadi niat baik untuk berkumpul dengan anak dan istri, dengan keluarga, saya rasa Tuhan pasti kasih jalan. Dan pada akhirnya, saya dulu di Jakarta sebagai guru, Romo, Frater. Sebagai guru BP lagi. Yang notabene tidak megang mata pelajaran, tetapi hanya karena background saya di psikologi, ya jadinya guru BP. Terus di sini di Solo saya mau jadi apa, mau kerja apa gitu. Saya pikir saat itu tidak ada harapan. Tapi setelah istri saya menguatkan, meyakinkan bahwa percayalah sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan membiarkan kita tidak bisa melanjutkan hidup. Toh kalaupun saya tidak bekerja, itu saya bilang saya bekerja kok, saya masih bisa kok menafkahi keluarga walaupun tidak mewah, tidak berlebihan, hanya cukup. Sampai akhirnya ya puji Tuhan, setelah saya buatkan tekad, ya wes tak putuskan, saya keluar dari, dulu saya di SMP Bunda Hati Kudus, Grogol, Jakarta Barat. Saya putuskan resign, lalu saya dengan alasan saya matur ke suster bahwa saya mau menyatu dengan anak dan istri. Lalu disetujui sama suster. Lalu sampai di sini tuh saya belum pegang pekerjaan, Frater. Belum pegang pekerjaan. Suatu saat saya ikut reuni kecil-kecilan dari teman fakultas, maksudnya tidak semua angkatan.
Ini satu angkatan teman-teman, seangkatan saya dulu di psikologi Sarata Dharma. Lalu di situ teman saya tanya, sekarang kamu di mana? Di sini, saya sekarang di Solo. Jadi satu dengan anak istri. Lalu teman saya nawarkan, yuk ikut saya aja yuk kerja di hotel. Padahal saya sama sekali tidak punya pengalaman dalam bidang perhotelan, zong sama sekali. Lalu dia bilang, saya bilang sama teman saya, tapi saya nggak punya background di perhotelan. Background saya paling lama di pedagogi, pendidikan 7,5 tahun saya jadi guru BP. Lalu berapa? Pelan-pelan nanti saya ajarin. Bilang, tapi kamu harus melamarnya tidak, jangan dengan nama saya, maksudnya melamar murni. Sama saya kasih kisi-kisi saja nanti untuk interview dan tesnya. Oke, I will try, saya coba waktu itu dibimbing dulu dengan teman saya, ntar kalau ada pertanyaan ini jawabnya begini. Untuk saat interview, dan itu bahasa Inggris ya, interviewnya karena hotel. Lalu pada akhirnya setelah 7 hari dari hari saya tes, sudah panggilan dan akhirnya bisa bekerja di tempat, di hotel yang sama sekali background saya tuh juga bingung, apa diterima, wong saya bukan background di perhotelan juga nggak ada. Sudah gitu umur saya sudah 35 tahun saat itu, Pater. Yang notabene kecil lah, saya pikir, saya pesimis. Nggak mungkin kayaknya tidak diterima, walaupun teman saya bilang, coba, ayo. Istri saya pun menguatkan saya, wes nggak apa-apa, dicoba saja. Siapa tahu ini jalan Tuhan. Ya, pada akhirnya memang ya, Tuhan memberikan jalan. Di awal-awal saya banting setir dari pedagogi ke perhotelan, dari pendidikan, dunia pendidikan ke dunia perhotelan, saya bekerja, adaptasinya luar biasa keras. Sudah termasuk orang tua kan, saya 35 tahun, sementara teman-teman yang lain tuh di bawah saya umurnya, ada yang baru 24 tahun, 23 tahun, tapi pengalaman di hotel lebih duluan mereka. Waktu itu saya di sales and marketing, sales eksekutif. Di awal karir saya di perhotelan sebagai sales eksekutif, itu sekitar tahun 2015 awal, sampai sekarang itu sudah 6 tahun. Saya berusaha mengikuti jenjangnya sampai jenjang karirnya sampai sekarang. Saya sempat juga di Megaland sebagai sales manager, Megaland Hotel Solo. Sekarang saya di Babarsari, Frater. Posisi saya sebagai hotel manager di Babarsari, Hotel Ceria. Itu semua memang berkat dukungan doa istri, spirit support istri, dan doa, terutama doa dari keluarga saya ya, yang mau prihatin, tidak banyak menuntut tetapi mensupport. Jadi saya teringat bahwa kalau saya bertindak seperti Petrus, dan saya pada akhirnya nggak mungkin lah saya di Solo bisa dapat pekerjaan. Mungkin saya sudah kecemplung loh, seperti Petrus itu. Terus sudah, saya tidak akan selama itu tidak akan berkumpul dengan anak dan istri, berkeluarga tapi tidak jadi satu seperti itu. Tapi karena pasangan saya memberikan support yang baik ya, maksudnya saya bisa berubah pikiran karena dikasih pandangan dari istri bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus Juru Selamat yang pasti tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan kita kelaparan, tidak akan membiarkan kita kekurangan. Seperti adik saya sih, karakter sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sigit, sungguh pengalaman yang menguatkan kita semua bahwa di tengah situasi yang tampaknya bagi kita tidak mungkin, mustahil, tapi nyatanya Tuhan selalu memberikan suatu jalan yang tidak kita pikirkan sebelumnya, tapi itu ada
dan sudah direncanakan Tuhan sejak dari dulu. Nah, untuk berikutnya dipersilahkan saya memberikan pertanyaan penuntun juga untuk mungkin membantu Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama adalah seperti ini. Ini tidak harus seperti ini, tapi setidaknya pertanyaan ini bisa membantu Bapak atau Ibu dalam mendalami sharing yang akan diberikan. Pertanyaan pertama adalah persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku pada Tuhan menjadi goyah. Yang kedua adalah apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Lalu yang ketiga adalah apakah aku berani berteriak seperti Petrus, Tuhan, tolonglah aku, dan biarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita? Dan apa aksi nyata yang aku atau kita ingin lakukan untuk 1 minggu ke depan? Terima kasih Bapak Sigit atas sharingnya yang sangat meneguhkan kita semua. Monggo Bapak Ibu, tadi sepertinya Bapak siapa tadi yang memberikan sharingnya di kolom chat. Apakah akan berkenan untuk berbagi juga? Pak Solo Kosmas Gun. Ya, siap. Siap. Nggih, monggo Pak. Ya, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman saya selama pandemi. Ini memang sangat menekan bukan hanya individu-individu, tetapi semua orang di Indonesia, termasuk saya sebagai profesi jurnalis, sebagai editor buku, dan lain-lain. Selama ini harus bertatap muka dengan semua pihak. Artinya mau wawancara, mau janjian, membuat iklan, membuat buku, dan sebagainya. Tetapi semuanya sejak ada pandemi langsung terhenti. Tetapi saya yakin pasti ada jalan. Dan ternyata saya dengan adanya pandemi ini justru bisa membangkitkan talenta yang lain. Seperti saya harus belajar bagaimana bertemu secara daring, saya harus bisa melakukan sebuah wawancara via Zoom dan lain-lain. Itu karena ada pandemi, karena sebelum ada pandemi tidak bisa dilakukan seperti itu, karena semuanya bisa secara tatap muka. Lalu saya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru, untuk siapapun yang suka menulis, karena basic saya adalah jurnalis, jadi mengadakan pelatihan, dan ternyata hasilnya bisa justru diikuti oleh seluruh Indonesia. Kalau selama ini kalau tatap muka paling hanya di Solo, di Sukoharjo. Nah, hikmahnya selama pandemi saya bisa diikuti oleh seluruh orang se-Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Aceh. Jadi itu adalah hal yang tidak menduga. Dan itu menurut saya adalah jalan dari Tuhan. Karena saya selalu saya tradisikan di rumah, selalu berdoa bersama dengan keluarga setiap malam. Jadi selalu berdoa, minta pertolongan, minta petunjuk, lalu membacakan, kebetulan kami langganan Ruah, jadi setiap malam pasti membacakan salah satu, mulai dari ada Injil, ada bacaan pertama, itu pasti baca giliran dari anak-anak, kadang orang tua. Kita tidak hanya pasrah, tetapi harus berusaha dan tekun, berdoa, pasti ada jalan. Dan jalannya sudah diberi oleh Tuhan seperti saya tadi, semuanya sudah lancar sekarang meskipun harus bekerja di rumah ini. Saya sampai sekarang bekerjanya di rumah, tetapi bisa. Jadi semua mulai dari gaji, mulai dari pelatihan, semuanya transfer dan lain-lain, itu bisa dilakukan dan itu adalah hikmah yang luar biasa. Demikian, brother. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ini Bapak siapa ya? Nama panggilannya? Nama Bapak Kusmas ya? Kusmas. Oke. Ya, kita belajar dari Bapak Kusmas, merasakan pengalaman akan Tuhan, bahwa terkadang Tuhan kita tuh sangat hebat, Bapak Ibu. Sesuatu yang tampaknya tuh nggak berguna, sesuatu yang tampaknya tuh suatu musibah, bencana, atau hal yang tidak mengenakan, bisa Tuhan ubah menjadi suatu berkat bagi kita semua. Nah, berkat-berkat ini pula yang perlu kita sebarkan seperti Bapak Kosmas tadi yang juga memberikan pelatihan untuk semua orang dan tentu menjadi berkat bagi banyak orang pula. Terima kasih Bapak Kosmas atas sharingnya. Lalu mungkin satu orang untuk sharing lagi, monggo dipersilahkan
Siapa yang ingin berbagi pengalamannya? Ini pengalaman menjalani hidup selama pandemi ini, atau pengalaman merasa hidupnya tertekan, merasa tidak ada harapan dalam masa-masa saat ini, boleh untuk disaringkan. Dan apa sih yang Tuhan berbicara apa sih dalam pengalaman Bapak Ibu sekalian seperti itu? Monggo Bapak Ibu. Oke, boleh saya tunjuk nggih? Nah, itu satu orang. Mungkin Bapak Bonifasius Riono boleh berbagi pengalamannya, Bapak. Aduh, ini sama Ibu atau ya bersama Ibu nggih? Nah, boleh berbagi pengalamannya, terkhusus seperti pertanyaan penuntun tadi. Keluar dari itu juga enggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita merasakan Tuhan dalam pengalaman hidup sehari-hari, dan pada akhirnya kita tidak putus asa pada tantangan, pada rintangan, tapi sungguh beriman, sungguh percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendampingi kita. Monggo Bapak Bonifasius Riono. Frater, terima kasih. Saya dengan Mas Sigit tadi itu teman sepelayanan dalam gereja di Manchester. Jadi kebetulan ya gulang-gulungnya tuh dengan teman gereja, satu kapel. Sekarang satu kapel, kalau beberapa waktu lalu namanya satu stasi, karena ada beberapa kebijakan akhirnya terus menjadi sebuah wilayah, tapi belum diresmikan. Terkait dengan pengalaman hidup, ya akhir-akhir ini di masa pandemi, kami sekeluarga memang ada rasa khawatir waktu kami kan tinggal berenam. Jadi kakak ipar saya, ibu mertua, dan saya dengan 2 anak. Nah, waktu itu kami masih ada aktivitas keluar, dalam arti di tempat kerja. Saya bekerja buruh momong, brother. Buruh momong anak-anak di SD Tarakanita Solo Baru. Jadi anak saya itu cukup banyak. Nah, dengan kebiasaan itu kadang saya juga ada kegiatan-kegiatan dalam paguyuban kecil. Lalu keluarga yang di rumah, terutama simbah saya itu batuk-batuk. Jadi kayak flu itu. Lalu disusul mas saya. Setelah itu anak saya yang kecil. Lalu istri saya. Nah, untuk anak yang besar, waktu kejadian batuk-batuk itu belum pulang, masih berada di Semarang. Nah, dia malah terbebas. Akhirnya yang terakhir saya. Apakah ini COVID atau bukan? Tapi menurut tanda-tandanya, saya sempat kehilangan bau. Jadi bau itu tidak bisa. Lalu istri saya itu dengan tekun, setiap pagi saya dikasih air panas untuk diberi minyak kayu putih atau kadang baking soda, lalu saya hirup. Akhirnya lama-lama sembuh juga, tapi ya berproses. Nah, ketika mulai membaik, tanggal 8 Agustus, ya Bu ya, itu saya kan vaksin kedua. Nah, masih ada sisa-sisa batuk. Tapi waktu itu pas vaksin di Rumah Sakit Sukoharjo, saya tuh sehat. Nah, merasa sehat. Lalu sampai rumah jam sekitar setengah 10, masih lumayan enak. Nah, jam 10 saya harus mengantarkan istri ke Solo, sebuah pusat pelayanan kesehatan untuk swab. Nah, sampai di sana sekitar jam 10, jam 11. Nah, itu mulai terasa badan kok enggak enak. Panas, sampai 3 hari saya tuh panas. Nah, obat yang dari dokter kalau panas diminum tuh enggak kodal. Akhirnya saya ke dokter di dekat rumah sini, ditanya, jenengan ora sehat kok, ora matur dokter. Nah, saat itu saya sehat kok dok. Itu enggak boleh, batuk itu virus. Bahasa ditukani, saya nggih gitu saja. Akhirnya saya belum berani swab kan.
Lalu setelah istirahat di rumah dengan perawatan istri tercinta ini, nah sini deh, nah dengan istri tercinta ini akhirnya ya segala macam dari sisi gizi, nah saya ditingkatkan, dibelikan macam-macam. Beli buah itu yang biasanya tidak tiap hari, ketika saya sakit tiap hari. Makan makanannya wah bergizi. Jadi kalau orang sakit itu malah di apa ya lebih enak gitu menunya, tapi di mulut rasanya tetap tidak enak. Nah, tidak enak. Akhirnya di situ lalu kami dengan anak-anak ya udahlah berdoa. Lalu tiap malam ketika jam 1, setengah 2, istri saya itu nyetel lagu rohani yang sifatnya memberikan ketenangan. Nah, saya tidak tahu pasti apakah lagu-lagu ini yang memberikan semangat saya atau inspirasi, ataukah pelayanan-pelayanan dari keluarga saya itu. Nah, dari situ terus ya akhirnya sedikit demi sedikit sembuh, termasuk teman-teman yang sama-sama bareng vaksin kedua. Mungkin beberapa teman ikut dalam pertemuan ini. Itu memberikan saran, ayo doa dengan ayat ini diulang-ulang, berdoa dengan ini, dan itu kami coba semuanya. Nah, tentunya dengan dukungan dari teman-teman yang dari gereja Kristus Raja itu memberikan semangat, bukan spirit. Nah, tentu saja doa-doa yang dilakukan oleh teman-teman dengan baik itu didengar Tuhan. Akhirnya saya kembali seperti sekarang ini. Hidung sudah bisa membau, bisa merasa dan enak. Sekarang sego kucing pun rasanya enak dengan kesehatan itu. Matur nuwun, ini pengalaman. Terima kasih, berkah dalam. Ya, terima kasih berkah dalam Bapak. Dari pengalaman Bapak Bonifasius Riono ini, kita semua Bapak Ibu menjadi tahu pengalaman Petrus ketika berdiri di kapal, bahwa pada akhirnya kita selalu minta tolong untuk dibantu oleh Tuhan, minta tolong oleh istri, oleh anak, maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah sikap yang sungguh rendah hati untuk mau memberikan diri untuk ditolong. Nah, lalu kita juga merasakan bahwa dari kehadiran sama kita, dari kehadiran Bapak, dari kehadiran Ibu, istri, anak, maupun umat di sekitar kita, kita merasakan Tuhan yang juga menolong. Sama seperti Petrus, Tuhan memberikan tangannya kepada Petrus sehingga Petrus itu bisa kembali ke kapal dan tidak tenggelam. Nah, itu pengalaman yang perlu kita syukuri Bapak, Ibu, bahwa selalu ada tangan Tuhan melalui diri orang di sekitar kita. Ya, makasih untuk pengalaman Bapak Sigit, Bapak Kosmas, Bapak Bonifasius Riono yang sungguh meneguhkan. Untuk terakhir, penugahan saya ingin memberikan juga sharing saya dalam kesempatan kali ini. Ya, tumbas palu kalian helm, sugeng dalu berkah dalem. Nah, mendengar atau berbicara mengenai pengalaman dan tema hari ini, Yesus sebagai sahabat perjalanan dan mengajak kita untuk tidak putus asa, saya teringat pengalaman ketika saya masih berada di Seminari Tor Sanjaya Semarang, Bapak Ibu. Di sana salah satu formasi atau cara pendidikannya adalah dengan memberikan kesempatan bagi para frater untuk berziarah, atau kami sebut istilahnya adalah peregrinasi. Pada kesempatan itu kebetulan kami diutus berdua-dua mendapat tempat, yaitu dari Semarang kami diutus untuk berziarah ke Gua Maria Giriwening. Kalau Bapak Ibu tahu Gua Maria Giriwening itu antara perbatasan Klaten dengan Gunung Kidul, yang tempatnya tuh sangat pentit di atas sana, di puncak bukit. Nah, kami hanya dibekali sangunya tuh cuman, ya nggak cuman, tapi sangunya makanan yang mungkin hanya bertahan untuk sehari saja. Dan kami tidak diberikan uang dan tidak membawa pakaian yang banyak, hanya membawa satu setel saja. Di situ kami harus berjalan Bapak Ibu, dari Semarang hingga ke Gua Maria Giriwening yang kurang lebih 100 km lebih harus ditempuh. Kami harus tidur di emperan, kami harus tidur di masjid, kami tidak bisa membeli makan karena nggak punya uang sama sekali. Dan
pengalaman saat itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena disitulah saya merasakan apa yang dirasakan Petrus, yaitu hampir tenggelam di tengah danau. Danau yang dimaksud adalah danau kehidupan ini, Bapak Ibu, yang saya sendiri sadar bahwa hidup itu memang sangat tidak mudah. Di luar sana, ketika kita tidak punya pegangan apa-apa, kita tidak punya uang, kita tidak punya harta, pegangan kita hanyalah Yesus. Teman saya ketika berjalan tuh adalah doa, Bapak Ibu. Ya berjalan capek, sikilnya udah kemeng banget tuh. Saya hanya berdoa Salam Maria, Bapa kami, dan itu menjadi teman perjalanan saya hingga saya dan teman saya sampai di tempat Gua Maria itu. Singkat cerita, pengalaman ketika mau pulang dari Giriwening itu kan di sana tempatnya tuh sungguh amat desa, Bapak Ibu, amat desa, dan tidak ada angkot, tidak ada kendaraan umum, suasananya ya sepi karena sangat pedesaan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Gunung Kidul yang bagian sangat desa tuh akan tahu kondisinya. Dan kami bingung, waktu itu bingung gimana kita pulang, gimana kita kembali ke jalan raya, ke kota. Karena kaki sudah juga nggak kuat untuk berjalan kembali. Dan mungkin kalau jalan harus membutuhkan waktu sehari. Kami itu bingung, benar-benar bingung, dan kami harus pulang pada hari itu juga. Nah, dalam situasi yang tidak enak tuh, saya juga ragu apakah ada bantuan hingga kami dapat pulang, apakah ada kendaraan yang mau membantu kami, dan saya sendiri merasa takut karena bekal kami sudah habis, uang tidak ada, bekal sudah habis, air minum di botol udah tinggal 1 teguk waktu itu ya. Tapi kemudian dalam hati ya tidak ada kata lain selain mengatakan dan berdoa, Tuhan tolong saya. Kata-kata yang bagi saya sederhana tapi penuh iman. Bagaimana kita dari kata-kata yang sederhana itu kita sungguh memberikan diri kita pada Tuhan, menyerahkan, wis pasrah Gusti, kalau badhe dipun paring napa-napa pasrah kemawon. Itu yang bagi saya mengena sekali. Dan walaupun saya merasakan situasi yang tidak nyaman, situasi yang sulit, penuh ketidakpastian, tapi ya pegangan saya hanya Yesus, bahwa Yesus ya akan memberikan sesuatu yang mungkin tidak saya bayangkan. Dan benar Bapak Ibu, setelah kurang lebih setengah jam lebih kami berjalan, tuyuk-tuyuk itu menunggu apa? Siapa tahu ada yang lewat. Setengah jam tuh nggak ada yang lewat sama sekali, dan saya sama teman saya ya cuman bisa apa ya, merasakan capek kami masing-masing. Wah, kesel tenan yang ini ya. Kaki udah kempor, rasanya udah bener-bener nggak bisa jalan lagi. Tapi tiba-tiba apa? Tuhan Yesus datang. Datang melalui siapa, Bapak Ibu? Datang melalui seseorang bapak yang mengendarai motor lanang, motor gede itu ya, motor seperti Tiger tuh. Bapak itu lewat dan kami nggak punya pilihan selain memanggil bapak itu tadi, Pak. Nah, bapak itu tiba-tiba berhenti dan berkenan untuk membantu kami, untuk memboncengkan kami hingga kami bisa turun ke kota untuk sampai ke jalan raya, paling tidak untuk naik bis sampai ke terminal. Nah, pengalaman itulah yang buat saya tuh menjadi sadar. Terkadang kita mengalami situasi yang tidak mudah, itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada, Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan itu pergi. Tapi Tuhan itu sedang melihat hati kita. Apakah kita sudah percaya sungguh pada Dia? Pada akhirnya tangan Tuhan yang mengulurkan tangannya kepada kita lewat sama kita, Bapak Ibu. Nah, saya merenungkan bahwa pengalaman yang saya alami ini juga tidak jauh berbeda dengan pengalaman yang kita alami saat ini, yaitu pengalaman pandemi. Pandemi ini kan pengalaman yang penuh ketidakpastian, penuh rasa takut, rasa cemas, rasa ragu, bosan bahkan. Karena saya sendiri merasakan bahwa di seminar itu ada guru keroncong, dan seminggu yang sebelum meninggal tuh kami bertemu, dan kemudian setelahnya Bapak itu sudah tidak ada karena COVID. Ketika kita bertemu orang,
kok besok sudah tidak ada. Saudara saya juga ada yang meninggal karena COVID. Padahal sehat, sebelumnya ketemu terakhir sehat-sehat, tapi kemudian dipanggil Tuhan. Suatu yang penuh ketidakpastian, PPKM, apalagi seperti pengalaman Bapak Sigit tadi yang juga tidak tahu gimana saya akan bekerja. Lalu Bapak Kosmas tadi, gimana saya akan melayani, akan menjadi jurnalis dan sebagainya itu. Tapi pengalaman saat pandemi ini adalah pengalaman akan Allah yang perlu kita syukuri. Karena saya menyebut sebagai pengalaman pandemi adalah retret agung bagi kita, sebagai kita khususnya mengimani Yesus ya. Kita retret agung bagi kita orang-orang Kristiani kalau kita melihat dari sudut pandang Kristiani ya. Bahwa inilah saat yang sangat baik untuk kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan tuh kalau kita senang-senang ya, terkadang kita lupa Tuhan. Kalau kita, dapat rezeki gede, kita pesta-pesta. Tapi ketika pesta-pesta, apakah kita ingat Tuhan? Tuhan justru lebih dirasakan ketika kita mengalami ketidakmampuan. Ketika kita mengalami titik di mana kita tidak mampu apa-apa lagi. Disitulah Tuhan sungguh terasa. Jadi Bapak Ibu, jangan mengeluh ke banyak orang bahwa saya mengalami ini, tanpa Bapak Ibu bersyukur telah mengalami itu. Karena disitulah Tuhan menyayangi kita. Saya lupa ayatnya di mana, karena ada ayat yang mengatakan bahwa dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Disitulah dalam kelemahan saya yang pada waktu itu tidak memiliki apa-apa, saya merasakan Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk saya, dan saya merasakan dikasihi oleh Tuhan karena pengalaman kesulitan itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman pandemi ini juga ada pengalaman berkat bagi kita untuk bagaimana kita memberikan uluran tangan juga untuk orang lain. Kalau kita meminta pada Tuhan, memohon pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Jangan bayangkan Bapak Ibu, Mbak, Bapak, Mas, yang lainnya, Tuhan akan datang dengan tangannya seperti ini. Seperti yang diceritakan dalam kitab suci bahwa Tuhan mengulurkan tangannya pada Petrus hingga Petrus bisa berdiri, tidak langsung seperti itu. Terkadang Tuhan itu memberikan tangannya lewat uluran sesama kita. Seperti yang dialami Bapak Sriono tadi melalui istrinya, melalui anak, melalui teman-teman, melalui umat yang memberikan kekuatan, memberikan bantuan, memberikan dukungan untuk kita semua, sehingga kita dapat bangkit, kita dapat berdiri lagi, dan kita tidak tenggelam dalam masalah kita, Bapak Ibu. Nah, pengalaman ini juga yang membuat kita harus sadar bahwa kita adalah tangan Tuhan juga, perpanjangan tangan Tuhan untuk sesama kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memberikan berkat-Nya. Kita menjadi talangengsih untuk sesama kita. Ketika awal-awal pandemi di Tor Sanjaya, tempat saya pendidikan dulu, adalah memiliki gerakan yaitu berbagi 100 nasi bungkus. Sungguh capek menyiapkan 100 bungkus untuk orang-orang yang terdampak COVID seperti itu. Tapi itulah cara kami, cara kita semua untuk berbagi. Berbagi, kalau kita berbagi sampai kita berkeringat, kita berbagi sampai kita kesulitan, kita harus mengucap Tuhan terima kasih atas kesempatan ini, karena kita sudah diberikan kesempatan untuk berbagi berkat Tuhan untuk sama kita. Lah, yang selanjutnya adalah dalam situasi seperti ini, marilah marilah kita untuk lebih hening merasakan Tuhan yang hadir. Terkadang situasi PPKM yang serba dibatasi tidak mudah, tapi itulah pengalaman yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Kita hening, oh iya, Tuhan ternyata memberikan sesuatu yang awalnya tidak enak, tapi nyatanya pengalaman yang tidak enak Tuhan ubah, Tuhan modifikasi itu semua menjadi berkat bagi kita semua. Tidak ada kata mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan selalu punya rencana di tengah situasi yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi, percayalah, ketika kesulitan, berdoalah, Tuhan tolong aku. Itu doa pegangan kita semua, yang jangan sampai Tuhan sudah disalib, sudah merasakan menderita, tapi iman kita tidak segera bertumbuh, bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tuhan yang ada di surga sana mau turun
untuk kita semua Bapak Ibu yang mau disalib. Kalau kita dicubit orang lain aja kita marah, tapi Tuhan kita mau wafat disalib untuk kita Bapak Ibu. Itu yang perlu kita syukuri. Terkadang kita lupa bahwa kita punya Yesus dalam hidup kita yang selalu berkorban. Maukah kita juga berkorban untuk sama kita? Jadi perpanjangan tangan Allah agar orang lain di sekitar kita juga merasakan Allah dalam hidupnya. Dan kita jangan gengsi untuk kalau kita butuh, ya kita minta pertolongan Tuhan yang akan datang melalui sama kita. Oke, Bapak Ibu sebagai penutup, saya ingin pantun juga sekali lagi. Buah semangka, buah pepaya, tetap percaya dan teruslah berdoa. Terima kasih, berkah dalam Bapak Ibu. Terima kasih Frater Happy, juga Frater Seto yang sudah memberikan kita pencerahan ya hari ini, di mana kita ini kadang sering lupa bahwa kasih Tuhan itu sebenarnya udah dari awal penciptaan itu sebenarnya Allah itu menciptakan kita karena mengasihi kita. Dan bahkan karena manusia pertama pun sudah jatuh dalam dosa, ya kan, istilahnya sudah tidak taat dan tidak setia kepada Allah ya. Maka kita yang kemudian ke depannya kadang menyalahkan justru. Harusnya kita bersyukur, tetap taat dan setia karena justru kasih Allah lah yang bisa membuat kita bertahan. Terkadang kita sering malah bersungut-sungut, gersulo, ya. Tapi istilahnya lupa bahwa sebenarnya kasih Tuhan kepada kita itu kalau dipetani itu sebenarnya banyak sekali. Tapi yang justru kita petani adalah nggak kebenarannya. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Begitu ya, Frater. Ya, selain kita berdoa, kita juga sabar menunggu waktu Tuhan. Karena mungkin waktu Tuhan tidak sekarang, tapi Dia pasti akan mengatur waktu yang terbaik. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian PKSN untuk pertemuan pertama hari ini sudah berakhir, tapi sebelumnya kita mau foto-foto dulu. Setelah itu nanti akan ditutup dengan doa oleh Frater Seto atau gimana? Ya, ini kita lanjutkan dulu doa umat dan lain-lainnya. Nanti setelah itu kita tutup dengan foto-foto. Gitu nggih, Bapak Ibu saudara-saudara. Baik, setelah kita mendalami melalui sharing dan juga pendalaman kitab suci yang kita ikuti bersama pada malam hari ini, marilah kita sampaikan doa umat. Nanti Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian yang hendak menyampaikan doa umat, silakan buka mic dan menyampaikan doanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Setelah kami mendengarkan dan merenungkan sabdamu yang sungguh menyegarkan pada malam hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan doa dan permohonan kami kepadamu. Monggo Bapak Ibu sekalian yang hendak menyampaikan doa umat. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan kepadamu, karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau telah menjaga, melindungi keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, dan kami sendiri, serta pekerjaan kami. Tuhan, rasa terima kasih kami kepadamu. Kami berkomitmen setiap pagi kami mengikuti misa Ekaristi di paroki kami yang tercinta, Kristus Raja Suruh Baru. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu untuk keluarga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, puji syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, terlebih-lebih di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini. Puji syukur karena Engkau selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami.
Tetapi terkadang justru kami yang meninggalkan Engkau, dan kami kadang merasa khawatir. Padahal Engkau selalu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seringkali iman kami rapuh dan kami tidak berpengharapan. Tuhan, puji syukur atas malam hari ini karena Engkau datang dan Engkau teguhkan, Engkau kuatkan kembali iman kami melalui Frater Happy dan Frater Seto. Kami mohon semoga Kau jaga selalu ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi yang belum berkesudahan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan orang-orang baik di sekitar kami, di gereja dan paroki kami. Mereka peduli akan keprihatinan-keprihatinan terhadap sesama umat. Semoga mereka yang baik hati, yang peduli, Engkau berikan berkat berlimpah atas mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami mohon ya Bapa, berilah kami rahmat kesehatan dan juga rahmat-rahmat-Mu yang lain yang baik, yang pantas Kau berikan pada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, berilah kami semua kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Sehingga apa yang kami lakukan semakin selaras dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Tuhan, doa pujian, doa harapan, dan permohonan kami, umat-Mu. Sesungguhnya masih banyak doa yang ingin kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu ada dan mendengarkan segala doa kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam kehidupan kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula dalam hati kami dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar kepada pertolongan dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada umat paroki Solo Baru yang dengan sharing pengalamannya telah meneguhkan kita satu sama lain pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa selalu mempunyai harapan yang kuat akan Kristus dan tidak mudah putus asa dalam menjalani hidup serta selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita dan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, semua anggota keluarga kita, orang-orang yang senantiasa kita bawa dalam doa, dan proses kita dalam mendalami kitab suci, dalam bulan kitab suci nasional pada bulan ini, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa dan pendalaman kitab suci nasional pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Bu Jen.
Oke, terima kasih Frater Seto, terima kasih Frater Happy. Oke teman-teman, di pertemuan hari ini kita akan tutup juga dengan suatu lagu penutup. Silakan untuk Sis Moni. Kita tutup dengan lagu Ada Satu Sobatku. Tak pernah di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, makasih Sis Moni. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk bisa dibuka kameranya, karena kita mau berfoto untuk kenang-kenangan ya. Ya, yuk kita tunggu untuk dibuka kameranya. Ya, masih banyak beberapa yang belum dibuka kameranya, supaya kelihatan wajahnya. Ya, jadi bukan apa tinggal nama ya, itu medeni nanti. Oke, saya hitung sampai 1 sampai 5 ya, semua dibuka ya kameranya ya, teman-teman ya. Lihat 1, 2, belum Frater. Ini baru ngitung supaya buka kamera dulu. Ya, oke, yang lain dibuka kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita sekarang pose ya. Kita posenya gimana? Cinta Yesus ya, seperti ini. Sarangnya. Ya, berhubung saya nanti yang abadi, kemudian nanti kita foto ya, foto-foto bersama. Oke, nanti tahan ya, sebelum semuanya terfoto, tetap tahan posisi ya. Oke, yang halaman pertama ini soalnya ada 3 halaman ya. Halaman pertama,
Anda nggak tahu di halaman berapa, tapi pokoknya semua ikut ya. Oke, 1, 2, jepret. Halaman kedua, tahan posisi. Ya. 1, 2, 3, jepret. Ya, sekarang halaman ketiga. Yang lain tetap posisinya ya, dipertahankan. Karena Anda nggak tahu ada di halaman berapa. Oke, 1, 2, jepret. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Frater Seto, terima kasih Frater Happy, dan juga Rati Romonovi ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua, juga dari Komsos, Winstin, ada Budati, ada Sis Monica, semua sudah membantu untuk BKSN hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi di hari yang sama, ya. Kita tunggu, kita ajak teman-teman kita supaya lebih banyak lagi yang ikut BKSN ya, Bapak Ibu, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Perlun, terima kasih. Terima kasih, Frater. Terima kasih ya, Frater ya. Iya, Pak.